Untuk lebih memperkenalkan televisi digital kepada masyarakat, Komisi Penyiaran Indonesia bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika akan lebih menggalakkan sosialisasi digitalisasi penyiaran agar dapat mewujudkan pemerataan informasi bagi seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, serta wilayah terluar. Ini dianggap sebagai pekerjaan rumah terbesar untuk memasuki era penghentian siaran analog atau analog switch off menuju era digital pada November 2020 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Harley Stefano selaku Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tentang perlu adanya partisipasi dan sinergi dari berbagai pihak untuk mensukseskan proses perpindahan dari siaran analog ke siaran digital pada acara sosialisasi dan publikasi yang mengusung tema Menjaga Indonesia dan Perbatasan melalui penyiaran TV digital, bertempat di Hotel Holiday Inn Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin 23 November 2020. Yang pertama tentu adalah sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat memahami. Yang kedua adalah terkait dengan penyiapan regulasi, di mana menurut saya KPI bersama masyarakat harus terlibat dalam semua proses regulasi teknis yang dibuat. Yang ketiga adalah bagaimana mendorong pemerintah melakukan penyiapan infrastruktur kepada seluruh wilayah di Indonesia agar tidak ada lagi wilayah blind spot ketika siaran digital. Yang keempat, bagaimana kemudian pengadaan penyediaan set-top box kepada masyarakat. Yang kelima tentu bagaimana agar segera televisi yang masih saat ini bersiaran secara analog segera diminta migrasi melakukan penyiaran secara digital. Televisi digital adalah sebuah penyiaran dengan menggunakan perangkat televisi sebagaimana yang telah dimiliki oleh masyarakat di seluruh Indonesia, menggunakan anten yang sama juga begitu. Berbedanya adalah televisi yang sekarang digunakan itu sebagian besar masih berupa modulasi analog. Ke depan menggunakan modulasi digital. Pertama, siaran kualitasnya menjadi lebih baik, kualitas gambarnya lebih baik, kualitas suaranya lebih baik, lalu kemudian lebih stabil. Yang kedua, masyarakat akan mendapatkan konten yang lebih beragam, lebih banyak, karena dengan sistem penyiaran digital dimungkinkan secara televisi itu salurannya menjadi jauh lebih banyak, bahkan 3 kali lebih banyak dari siaran televisi yang analog sama. Untuk wilayah Kabupaten Bekasi sendiri, meskipun tidak termasuk dalam kategori wilayah perbatasan, namun akses terhadap siaran digital masih minim. Hal tersebut dipengaruhi oleh persiapan masyarakat dalam mengenal siaran digital yang belum maksimal. Untuk itu, Komisi Penyiaran Indonesia bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan sosialisasi digitalisasi penyiaran agar masyarakat lebih siap menyambut migrasi siaran televisi analog menuju televisi digital. Yang dilakukan oleh ATSDI dalam membantu pemerintah dalam proses transformasi percepatan digitalisasi penyiaran ini setidaknya terus mendorong agar pemerintah segera mengeluarkan legislasi primer secara lengkap, meskipun juga kabar gembiranya pada saat penetapan Undang-Undang Omnibus Law dan Klaster Penyiaran yang sudah ditetapkan menjadi bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ini. Mudah-mudahan ini menjadi legislasi primer utama karena waktu itu ATSDI mendorong pemerintah agar segera menetapkan analog switch off terlebih dahulu. Dan alhamdulillah di Undang-Undang Cipta Kerja ini kan pasal 60A ini tentang analog switch off ditetapkan menjadi keputusan Undang-Undang Cipta Kerja paling lambat 2 tahun sejak diundangkannya. Kalau diundangkannya ini ditandatangani oleh Presiden kan 2 November 2020 kemarin, sehingga kita punya waktu 2 tahun sampai 2 November 2022 ini. Tapi kita punya keyakinan akan jauh lebih cepat analog switch off. Andi Imanuddin, Newsroom Diskom Infosantik, Kabupaten Bekasi, untuk Wibawa Mukti TV, melaporkan.